Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaira Putri Syaisa dengan NPM pasangan 1088. Saya akan menjelaskan proyek praktikum data mining, ujian akhir semester. Nah, pertama-tama, saya mulai dengan mengimpor library yang saya butuhkan, seperti NumPy dan Pandas untuk data, kemudian Seaborn, dan Pip untuk eh, kemudian dan lainnya. Nah, kemudian saya juga menonaktifkan warning supaya outputnya lebih bersih. Nah, kemudian saya memanggil dataset eh, menggunakan read CSV dari file available dataset. Untuk memastikan benar, saya memanggil head dari data sebanyak 10. Nah, lalu saya mengecek ukuran dari data menggunakan syntax shape yang dimana terdapat 100.000 data dan 9 kolom. Kemudian, saya menggunakan syntax info untuk melihat data jika tidak ada data yang missing. Atau saya juga melihat struktur dari kolom data. Kemudian, saya mengecek apakah terdapat duplikat dari data. Nah, kemudian saya juga cek menggunakan isnasum apakah terdapat data yang nol. Nah, kemudian dikarenakan terdapat data yang duplikat sebanyak 3.854 data, maka saya melakukan drop duplicates, yang dimana bertujuan untuk menghapus data-data yang duplicates. Nah, kemudian saya panggil kembali datanya menggunakan data baru, yaitu data UAS KAI yang kedua, dan setelah dihapus data duplicatesnya, hanya terdapat 96.146 data dan 9 kolom. Nah, kemudian pada dataset ini terdapat kolom kategorik, yaitu smoking history, sehingga saya melakukan label encoding untuk mengubah data tersebut yang merupakan kategorik menjadi data angka. Saya juga membuat dictionary supaya bisa tahu kalau kategori mana yang udah diubah ke angka. Setelah itu, saya melakukan drop pada data aslinya, yaitu smoking history, dan mengganti dengan kolom yang sudah di-encode. Nah, kemudian saya periksa kembali struktur dari datanya, yaitu menggunakan syntax shape. Nah, kemudian saya melihat statistik deskriptif dari data menggunakan syntax describe untuk memahami penyebaran data dan membuat histogram usia agar terlihat seperti apa distribusi umur. Dapat dilihat dari gambar. Kemudian saya memisahkan dataset. Saya memisahkan dataset menjadi fitur dan kelas atau label, di mana fitur disimpan sebagai X dan label disimpan sebagai Y, yang dimana di dalam dataset saya menggunakan kolom diabetes sebagai labelnya. Nah, setelah itu saya melakukan splitting data, yaitu membagi data menjadi dua bagian, data latih dan data uji dengan proporsi 80:20. Nah, kemudian saya melakukan preprocessing semua data dengan tipe objek saya ubah menjadi integer. Nah, kemudian saya melakukan standarisasi data. Nah, setelah data siap, saya mulai membangun
model SVM dengan kernel yang berbeda yaitu linear, RBF, dan poly. Setiap model dilatih menggunakan data training. Setelah itu, saya lakukan prediksi terhadap data testing untuk model semuanya. Nah, kemudian untuk mengevaluasi model, saya membuat confusion matrix untuk masing-masing model dengan warna yang berbeda. Dapat dilihat melalui matriks hasilnya. Nah, terakhir saya membuat block code untuk membandingkan akurasi ketiga model secara langsung. Nah, saya menyimpan nama model dan akurasi dalam data frame yang bernama log. Kemudian setelah selesai diuji, akurasi akan dicetak dalam bentuk presentase. Nah, dapat dilihat bahwa perbandingan akurasi di sini di mana yang paling tinggi merupakan eh, kernel dari eh, poli. Nah, baik, saya akan menjelaskan judul dari proyek saya, yaitu prediksi risiko diabetes menggunakan metode support vector machine atau disebut juga SVM. Nah, baik, diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang terus meningkat jumlah kasusnya di seluruh dunia. Nah, deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerusakan saraf, dan gagal ginjal. Namun, proses identifikasi dini sering terkendala oleh keterbatasan pemeriksaan medis dan kompleksitas faktor resiko seperti usia, indeks massa tubuh atau BMI, kadar glukosa, dan riwayat kesehatan lainnya. Nah, dataset diabetes yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas, di mana jumlah individu non-diabetes jauh lebih banyak dibandingkan yang diabetes. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan model prediksi cenderung lebih mudah mengenali kelas non-diabetes, tetapi kesulitan mendeteksi yang benar-benar memiliki diabetes. Nah, untuk mengatasi permasalahannya, metode Support Vector Machine atau SVM dipilih karena mampu bekerja dengan baik pada data berdimensi tinggi dan dapat memisahkan kelas melalui berbagai bentuk hyperlink. Nah, kernel yang digunakan ada tiga, yaitu linear, RBF, dan polinomial. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana karakteristik data diabetes berdasarkan variabel usia, BMI, kadar glukosa, dan faktor risiko lainnya. Kemudian, bagaimana performa metode SVM dengan berbagai kernel dalam memprediksi status diabetes. Kemudian, kernel SVM mana yang memberikan hasil prediksi paling akurat pada dataset diabetes yang memiliki ketidakseimbangan kelas. Nah, kemudian tujuan menganalisisnya itu untuk menganalisis gambaran umum dan karakteristik data diabetes melalui analisis deskriptif, kemudian menerapkan metode SVM menggunakan tiga kernel yang berbeda, kemudian membandingkan performa ketiga kernel tersebut. Nah, about data. Dataset yang digunakan pada penelitian ini berasal dari platform Kaggle yang berisi lebih dari 2.000 data kesehatan individu yang mencakup informasi demografis, riwayat kesehatan, dan indikator klinis terkait risiko diabetes. Nah, variabel yang tersedia meliputi gender, usia, hipertensi, riwayat penyakit jantung, riwayat merokok, indeks massa tubuh, kadar HbA1c, dan kadar glukosa darah. Kemudian juga menunjukkan status diabetes, yang dimana 0 sebagai non-diabetes dan 1 sebagai penderita diabetes. Dataset ini memiliki kombinasi fitonumerik dan kategorik, serta menunjukkan ketidakseimbangan kelas, sehingga sangat bagus untuk dianalisis menggunakan metode klasifikasi seperti SVM. Nah,
eksplorasi data analisisnya. Yang pertama yaitu menggunakan fungsi describe untuk melihat ringkasan statistik variabel numeriknya. Nah, dataset ini berisi 96.146 data dengan rentang usia 0 sampai 80 tahun dan rata-rata usia yaitu 41 tahun. Kemudian rata-rata dari BMI 27 yang menunjukkan kecenderungan overweight. Sementara kadar HbA1c dan gula darah juga relatif tinggi. Persentase hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes cukup kecil, yaitu di bawah 10%, sehingga dataset bersifat tidak seimbang. Nah, kemudian eh, pola sebaran usia responden. Histogram ini menunjukkan usia peserta tersebar hampir merata, dengan jumlah terbanyak pada usia 30 sampai 60 tahun. Kemudian distribusi yang hampir seimbang ini membuat analisis pengaruh usia terhadap resiko diabetes menjadi lebih representatif dan tidak bias terhadap kelompok tertentu. Nah, kemudian dilakukan preprocessing pada data. Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah untuk menyiapkan data sebelum proses pemodelan, yaitu menghapus kolom yang tidak dibutuhkan, seperti menghapus data smoke history, kemudian labor on coding, kemudian encode labor target, kemudian eh, splitting data, dan kemudian yang terakhir yaitu standarisasi data. Nah, apa itu metode SVM atau Support Vector Machine? SVM adalah metode klasifikasi yang bekerja dengan mencari batas pemisah atau hyperlane terbaik antara dua kelas atau lebih. Nah, tujuan SVM adalah memaksimalkan margin atau jarak antara hyperlane dengan data terdekat dari masing-masing kelas. Nah, data ini cocok digunakan untuk data binary, seperti kasus yang diangkat, yaitu diabetes dan non-diabetes, kemudian data dengan dimensi tinggi. Nah, SVM efektif untuk dataset medis karena mampu menangani perbedaan jarak antar fitur setelah dilakukan standarisasi. Nah, kemudian pembentukan model. Pada penelitian ini dilakukan tiga jenis kernel SVM, yaitu yang pertama linear, RBF atau radial basis function, dan kemudian yang terakhir yaitu polinomial. Nah, tahapan pembentukan modelnya yang pertama yaitu inisiasi model SVM sesuai jenis kernel, kemudian melatih model menggunakan data training, X-train dan Y-train, kemudian melakukan prediksi menggunakan data testing, yaitu X-test. Dapat dilihat dari gambar sintaks berikut. Nah, kemudian di sini evaluasi model. Terdapat 3 confusion matrix dan 3 predicted label. Nah, yang pertama, model dapat memprediksi 17.440 data dengan benar, yang dimana dia tidak dia nyatanya tidak diabetes dan diprediksi tidak diabetes. Namun terdapat 94 yang salah diprediksi menjadi diabetes. Nah, di confusion matrix kedua juga sama, lebih banyak benar yang diprediksi eh, tidak diabetes dan pada nyatanya dia juga tidak diabetes. Kemudian sama juga di confusion matrix ketiga. Nah, ketiga kernel SVM menghasilkan performa yang sangat mirip dengan akurasi yang tinggi. Dapat dilihat dari gambar, kernel linear memperoleh akurasi 95,98, kernel RBF sedikit lebih tinggi, yaitu 96,29,30. Nah, meskipun akurasinya berbeda tipis, pola performanya konsisten. Ketiga model sangat baik dalam memprediksi kelas non-diabetes. Nah, tetapi berdasarkan hasil dari predicted table yang sebelumnya, kelas non-diabetes masih memiliki recall rendah
pada kelas diabetes, sekitar 0,59 sampai 0,60 yang menunjukkan bahwa kasus diabetes lebih sulit terdeteksi yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan data. Namun, secara keseluruhan, semua kernel sudah bekerja sangat baik dengan di mana kernel polinomial menjadi yang paling bagus. Nah, kesimpulan dari hasil analisis ini, dataset diabetes dari Kegel ini menunjukkan ketidakseimbangan kelas, di mana jumlah individu non-diabetes jauh lebih besar dibandingkan diabetes. Setelah dilakukan preprocessing, analisis deskriptif, dan penerapan metode supervector machine atau SVM dengan 3 kernel yang berbeda, diperoleh bahwa seluruh model mampu memberikan akurasi yang tinggi, yaitu berkisar antara 95,9 sampai 96,3%. Nah, namun ketiga model menunjukkan pola yang sama, yaitu masih rendahnya nilai recall pada kelas diabetes, sekali lagi yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan data, sehingga kasus diabetes tersebut lebih sulit dideteksi. Nah, di antara ketiga kernel, kernel polinomial menghasilkan performa yang paling baik dengan akurasi 96,30, disusul dengan RBF dan linear. Nah, secara keseluruhan, SVM terbukti menjadi metode yang efektif untuk melakukan klasifikasi status diabetes. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.